Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertanyaan pertama, kita adalah manusia, betul atau tidak? Kalau betul, dari manakah asal kita ini? Secara logika kita akan menjawab, kita ada karena ibu kita. Kita lahir ke dunia ini karena adanya proses hubungan suami istri kedua orang tua kita, yaitu proses bertemunya sel air mani dan sel telur. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Surat Al-Insan ayat 2. Berarti asal kita dari air mani. Pertanyaan kedua, berasal dari manakah air mani itu? Menurut ilmu pengetahuan, bahwa air mani berasal dari sari-sari tumbuhan yang kita makan dan menjadilah air mani yang tersimpan di tubuh kita. Senada dengan pendapat tersebut, Said Hawa dalam kitabnya Al-Asas, beliau mengatakan, sperma yang berasal dari makanan, sedangkan makanan sendiri berasal dari tanah. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Kesimpulannya, air mani berasal dari saripati tanah atau sari-sari tumbuhan. Pertanyaan ketiga, berasal dari manakah sari-sari tumbuhan yang berada di tanah tersebut? Pada mulanya tanah adalah sesuatu yang kering dan tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Kemudian datanglah hujan serta membasahi tanah yang kering tersebut. Tanah yang kering itu kemudian ditumbuhi berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga sari-sari tumbuhan. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Surat Al-An'am ayat 99. Berarti sari-sari tumbuhan berasal dari air hujan. Pertanyaan keempat, berasal dari manakah air hujan? Air hujan berasal dari proses pemanasan matahari terhadap air yang ada di bumi. Air tersebut ada air laut, air sungai, air kolam, dan benda-benda yang mengandung air. Karena ada proses pemanasan, maka timbullah penguapan air ke atas langit. Uap-uap air ini melayang-layang ke atas langit yang kemudian membentuk menjadi awan hitam yang bergumpal-gumpal. Selanjutnya datanglah angin yang menggerak-gerakkan awan hitam itu. Awan hitam yang merupakan kumpulan dari air hasil dari proses pemanasan tersebut, kemudian dengan bantuan angin membagi-bagikan curah hujannya ke seluruh dunia. Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Surat Al-Fatir ayat 9.
Fakta-fakta menarik tentang air hujan. Sebagaimana diketahui, proses terjadinya hujan salah satunya ialah karena adanya pemanasan terhadap air laut. Yang menarik, kenapa air hujan tersebut tidak berasa asin? Fakta menarik yang kedua, yang cukup menakjubkan, hujan yang turun ke bumi itu tidak langsung berupa air yang besar, tapi titik-titik air yang kecil. Apakah sahabat pernah membayangkan apabila air hujan merupakan titik-titik air yang besar atau seperti air bah? Sangat mengerikan, bukan? Baik, kita lanjut. Air hujan yang turun ke bumi tersebut kemudian diproses lagi menjadi air hujan, dimulai dari pemanasan matahari terhadap air, penguapan, pembentukan awan hitam, kemudian penggiringan oleh angin, dan pada akhirnya pencurahan hujan. Siklus ini pun terus-menerus berulang sampai dengan sekarang. Dalam kaitannya dengan berasal dari manakah air hujan, maka mataharilah sebagai komponen utama terjadinya air hujan. Artinya, mataharilah yang menyebabkan air hujan ada. Pertanyaan kelima, berasal dari manakah matahari? Menurut penelitian, asal matahari adalah dari ledakan dahsyat 14.000 juta tahun yang lalu. Tidak hanya matahari, bumi dan langit pun termasuk produk ledakan dahsyat, atau dengan kata lain, mereka berasal dari ledakan yang sangat hebat, atau yang lebih dikenal dengan Big Bang. Dan itu adalah pendapat sebagian ahli perbintangan atau sains. Kalau saya berpendapat bahwa matahari, bumi, bulan, langit, dan benda-benda yang bertebaran di angkasa luas diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana cara menciptakannya? Wallahu a'lam.